Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai perspektif psikoanalisa dan Islam tentang perilaku beragama. Kelompok 3 sendiri terdiri dari Arjun Maida, Ahmad Akbar Murtado, Muhammad Fatkur Rizky, dan Nurul Husnawati. Pada pembahasan pertama akan membahas mengenai pandangan Sigmund Freud terhadap perilaku beragama. Persoalan perilaku beragama banyak dibahas Sigmund Freud dalam karyanya yang berjudul The Future of an Illusion. Bagi Freud, agama berasal dari ketidakberdayaan manusia melawan ketentuan-ketentuan alami luar dan kekuatan naluri yang terdapat dalam dirinya sendiri. Agama pada tahap perkembangan awal manusia timbul tatkala manusia belum mampu mempergunakan rasionya untuk menjelaskan kekuatan-kekuatan alam, sehingga mereka harus mempersepsikan dan mengelolanya dengan bantuan kekuatan emosional. Sebagai cara pengganti mengatasi kekuatan dengan mempergunakan rasionya, maka manusia dengan cara menekan dan mengontrol hal-hal yang tidak sanggup diatasi oleh rasio tersebut. Pendapat Freud mengenai Tuhan adalah ilusi, yaitu keadaan yang berasal dari pengalaman pribadi waktu kecil atau masa kanak-kanak. Di saat dirinya dihadapkan dengan kekuatan yang berada di luar dirinya atau dari dalam dirinya yang dianggap berbahaya bagi dirinya, tidak dapat dimengerti dan dikontrol, maka spontan dia ingat dirinya apa adanya serta berupaya kembali kepada kondisi pengalaman masa kanak-kanaknya. Bagi Freud, agama tidak lain merupakan repetition of the experience of the child, yaitu pengulangan pengalaman masa kanak-kanak. Manusia mengatasi kekuatan yang mengancam dirinya dengan cara yang ditempuh oleh anak kecil. Mereka belajar mengatasi ancaman terhadap dirinya dengan cara mempercayai, mengagumi, dan mentaati peraturan dan larangan ayahnya. Di sini, Freud mencoba membandingkan fenomena agama dengan fenomena neurosis obsesi yang dijumpai pada diri anak yang mengalami gangguan jiwa. Hal itu terjadi karena adanya neurosis kolektif pada diri si penderita. Freud melihat agama sebagai reaksi manusia atas ketakutannya sendiri. Dalam bukunya Totem of Taboo tahun 1913, Freud mengatakan bahwa Tuhan adalah refleksi dari Oedipus kompleks, yaitu kebencian kepada ayah yang dimanifestasikan kepada ketakutan kepada Tuhan. Freud juga menekankan bahwasanya agama sebagai ilusi yang mana ciri-ciri dari gangguan kejiwaan karena menaruh sesuatu yang dasar pada sebuah angan-angan. Freud juga menyatakan bahwasanya agama adalah bahaya yang mengancam umat manusia karena agama cenderung mensucikan atau mensakralkan institusi-institusi buatan manusia. Lebih lanjut, Freud menyatakan bahwa agama telah membuat manusia tidak dapat berpikir. Oleh karena itu, agama harus bertanggung jawab atas kemunduran kemampuan intelektual manusia. Pendapat inilah yang dianggap pendapat yang pertama kali melawan gereja oleh pemikir abad pencerahan. Freud tetap bersikeras bahwa larangan berpikir pada gilirannya akan menimbulkan krisis berpikir. Freud menganggap agama meletakkan nilai moralitas pada pijakan yang sangat lemah. Jika validitas norma etis diletakkan pada dasar mengikuti perintah Tuhan, maka nasib etika akan bergantung pada tingkat keimanan manusia. Jika keimanan kepada Tuhan melemah, maka secara otomatis etika juga akan melemah. Selanjutnya tinggal menunggu kehancuran etika. Sehingga cita-cita manusia untuk meningkatkan mengenai daya nalar, reduksi penderitaan, dan stagnasi moral menjadi terancam karena perilaku dan keyakinan agama. Menurut Freud, hanya orang bebas yang telah membebaskan dirinya dari otoritas orang lain atau otoritas Tuhan, yaitu otoritas yang mengancam dan melindungi dirinya, maka niscaya dia dapat menggunakan nalar, pengamatan, dan peranannya secara objektif di dunia ini tanpa melalui ilusi dan kungkungan agama. Kritik epistemologis dan metodologis. Pemahaman epistemologi dan metodologi yang dianut Freud dalam merumuskan teori tentang perilaku beragama dikutip oleh Erich Fromm, yang mengatakan bahwa Freud memegang titik tolak yang bersifat fenomenologi, yakni titik tolak yang dikaitkan dengan peristiwa
kejadian, dan pengalaman baik dalam perkataan maupun fakta. Kebenarannya adalah suatu fakta, bukan keputusan pernyataan atau judgement yang bersifat faktis, bukan bersifat profesional. Dari pernyataan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kebenaran perilaku beragama menurut Freud berdasarkan pengalaman. Sedangkan pemahaman perilaku beragama ada dua pandangan. Yang pertama, agama sebagai ajaran yang bersifat absolut dan abadi di setiap waktu dan tempat. Dalam hal ini, agama bersumber dari wahyu yang berasal dari Allah. Yang kedua, agama sebagaimana yang dipahami dan diamalkan orang yang bersifat empiris dan historis, yaitu pengalaman dan pemahaman agama yang dapat dilihat dari metodologi fenomenologi. Namun, walaupun demikian, harus diingat bahwa pengalaman dan pemahaman keagamaan seseorang bukanlah menunjukkan kebenaran dari ajaran agama tersebut. Karena pengalaman dan pemahaman tentang apa saja termasuk agama dipengaruhi oleh banyak faktor, termasuk ruang dan waktu di mana seseorang itu hidup. Oleh karena itu, pengalaman dan pemahaman agama seseorang bisa membawanya menuju perilaku agama yang sesuai dengan ajaran agama, maupun membawanya menuju perilaku yang tidak sesuai dengan ajaran agama. Jadi, perilaku agama seseorang tidak dapat mencerminkan baik buruk ajaran agama yang dia anut. Oke teman-teman, kita ke pembahasan kritik material agamis mengenai pandangan Freud tentang perilaku beragama. Nah, dalam teorinya Freud kan dijelaskan bahwa kebutuhan manusia yang paling mendasar yaitu kebutuhan fisiologis itu didorong oleh adanya id. Nah, namun teori ini tuh belum mampu menjelaskan tentang kebutuhan manusia dalam beragama. Selain itu, teori ini juga belum mampu menjelaskan adanya dorongan iman yang berfungsi sebagai penggerak individu atau seseorang dalam berperilaku. Freud mengemukakan konsep tentang pengaruh pengalaman masa kecil atau inner child dalam perjalanan hidup seseorang, yang mana konsep itu hanya akan melahirkan sikap fatalis dan pesimis yang besar dalam pengembangan diri seseorang. Seolah-olah orang yang memiliki masa kecil yang kelam itu tidak akan mungkin menjadi manusia yang baik atau manusia yang bahagia. Padahal dalam kenyataannya banyak orang yang memiliki masa kecil yang kelam, namun ia tetap bahagia saat ia telah dewasa. Ia bisa bahagia saat ia telah dewasa. Dari situ dapat kita simpulkan bahwa pengaruh masa lalu memang dapat menyebabkan kegagalan di masa yang akan datang atau masa depan. Namun yang perlu kita ketahui, yang perlu kita garis bawahi adalah bahwa masa lalu bukan merupakan satu-satunya faktor penyebab kesuksesan dan kegagalan di masa yang akan datang. Yang selanjutnya, Freud mengungkapkan bahwa manusia itu merupakan produk evolusi yang terjadi secara kebetulan. Hal ini diungkapkan oleh Jamaluddin Anco dalam bukunya Psikologi Islami. Nah, Freud berpendirian bahwa manusia dalam perkembangannya itu menuju ke arah peradaban. Manusia memperoleh posisi yang berkuasa atas sesama makhluk dalam kerajaan binatang. Kemudian manusia menciptakan jurang antara dirinya dengan binatang dengan menyatakan bahwa manusia adalah makhluk yang berakal dan mempunyai hubungan dengan jiwa yang abadi, serta mengklaim dirinya bercitra ilahi sebagai usaha untuk memutuskan hubungan pertalian dengan sesama binatang. Sesungguhnya manusia tidak berbeda dengan binatang. Nah, dari kutipan Jamaluddin tadi bisa kita cermati bahwa Freud menolak yang pertama, manusia sebagai makhluk yang berakal. Secara epistemologi sains, manusia itu tidak bisa menolak dan tidak akan pernah bisa menolak bahwa manusia merupakan makhluk yang berakal. Cukup mengherankan kenapa Freud menyatakan akal itu merupakan klaim manusia atas dirinya untuk menghilangkan jejak hubungan dengan hewan.
atau binatang. Padahal dalam kenyataannya Freud juga merupakan manusia yang berakal. Yang kedua, Freud menolak manusia mempunyai hubungan jiwa yang abadi dan memiliki sifat ilahi. Kajian epistemologi yang dilakukan Freud tidak dapat menjangkau kedua hal tersebut, karena untuk mengkaji kedua hal itu memerlukan epistemologi lain, seperti filsafat atau agama. Maka dapat disimpulkan bahwa teori Freud mengenai agama itu berada di luar kuasa epistemologi yang digunakannya dan juga bukan merupakan bidang kajiannya. Baik, untuk materi yang terakhir adalah perspektif Islam mengenai perilaku beragama. Perilaku merupakan serangkaian perbuatan yang dijalankan berdasarkan sifat dari individu tersebut yang diperoleh dari pengalaman dan interaksi individu dengan lingkungannya. Sementara, beragama adalah suatu bentuk pengekspresian jiwa dalam berbuat yang sesuai dengan ajaran agama yang dianutnya. Jadi, perilaku beragama adalah serangkaian perbuatan yang dijalankan guna mengekspresikan jiwa dalam perbuatan yang sesuai dengan ajaran agama yang dianut oleh individu tersebut. Dalam konteks ini, perilaku beragama dalam perspektif Islam adalah melakukan segala perbuatan yang telah diatur dalam ajaran Islam dengan acuan Al-Quran dan Hadis. Islam sendiri berpendapat mengenai perilaku beragama, bahwasannya semua perilaku beragama umat Islam haruslah berlandasan kepada Al-Quran dan Hadis. Karena di dalam Al-Quran dan Hadis sudah terdapat tuntunan dalam melakukan perilaku beragama seperti tata cara beribadah, tata cara berpakaian, tata cara bersikap, dan lain sebagainya. Adapun tuntunan beragama menurut perspektif Islam adalah dengan mengikuti gaya perilaku Nabi Muhammad SAW pada zaman dahulu. Islam juga berpendapat mengenai perilaku beragama, bahwasannya kunci dari beragama adalah iman. Adapun contoh perilaku beragama yang tertuang dalam Al-Quran, yaitu pada surat Al-Baqarah ayat 42 dan 43 mengenai sholat dengan arti, dan janganlah kamu campur adukan yang hak dengan yang batil, dan janganlah kamu sembunyikan yang hak itu sedang kamu mengetahui, dan dirikanlah sholat, naikkanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk. Terima kasih sudah menyimak materi yang disampaikan oleh kelompok kami. Apabila terdapat pertanyaan, bisa dilanjutkan di grup BA ya.